kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia, di mana setiap bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut World Health Organization atau WHO, pada tahun 2010, 20% perempuan dan juga 5-10% laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Menurut Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, korban kekerasan seksual mencapai 30% pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi, bagaimana? Apakah masih menganggap kekerasan seksual atau sexual harassment di Indonesia suatu hal yang biasa? Dalam hal ini, orang tua sebagai orang terdekat, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, mempunyai peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya social harassment atau kekerasan seksual pada anak. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai ayah untuk dapat mencegah hal tersebut? Yang pertama, mengajarkan komunikasi dan juga keterbukaan terhadap anak, mengajarkan anak untuk selalu terbuka dan menceritakan tentang kesehariannya yang dialami di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memberikan seks edukasi kepada anak sedari dini. Dalam hal ini, tidak hanya peran ibu yang dibutuhkan, tetapi peran ayah juga dibutuhkan. Sebab ayah mempunyai 3 peran penting di dalam keluarga. Yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai pendamping ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Berikan pengertian kepada mereka bahwa tubuhnya merupakan ranah privat yang tidak dapat disentuh ataupun dipegang oleh orang lain tanpa persetujuannya, dan juga mereka berhak merasa tidak nyaman jika bagian tubuhnya disentuh oleh orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak tentang batasan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah membatasi diri dari orang-orang sekitar yang tidak dikenal dan juga dapat secara tegas menolak jika ada orang lain yang berusaha menyentuh ataupun memegang bagian tubuhnya. Mengingat dampak dari kekerasan seksual pada anak yang sangat luar biasa yang dapat mempengaruhi psikologis dari anak seperti trauma, depresi, hingga penyalahgunaan zat adiktif, serta dari fisiknya dapat tertular penyakit seksual yang lainnya, maka jangan pernah beranggapan bahwa pendidikan seksual pada anak merupakan suatu hal yang tabu. Yang terpenting sesuai dengan proporsi dari umurnya. Kekerasan seksual atau sexual harassment bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan tidak memandang umur maupun jenis kelaminnya. Maka dari itu, mari kita kenali dan cegah kekerasan seksual sedari dini.